Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ustadzah Nana hari ini. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Julusan mu'adzaban, sam'an wa ta'atan, sikap berdoa, ya'dun diangkat, rosun ditundukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mengetahui sikap duduk yang baik saat membaca dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengenal jumlah suku kata. Jadi silakan teman-teman bisa perhatikan baik-baik materi hari ini. Silakan teman-teman bisa membuka buku tema 2 di halaman 133. Perhatikan ada bacaan yang paling bawah, di situ juga sudah ada 2 gambar. Ada gambar togar dan juga ada gambar kakaknya. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Mengamati sikap membaca yang baik. Togar gemar membaca. Ia senang membaca cerita petualangan. Ayah sering membelikannya buku cerita. Togar membacanya sepulang sekolah. Ayo kita biasakan membaca. Membaca kegiatan yang bermanfaat. Duduklah dengan benar saat membaca. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika membaca itu ada sikap yang baik. Akan Ustadzah sebutkan apa saja sikap membaca yang baik. Silakan teman-teman bisa perhatikan dengan seksama. Ustadzah akan jelaskan sikap duduk yang baik ketika membaca. Yang pertama adalah duduk dengan tegak. Itu artinya teman-teman bisa duduknya dengan tegak dan tidak membungkuk. Yang kedua, jarak bacaan dengan mata adalah 30 cm. Berarti teman-teman tidak boleh terlalu dekat antara bacaan dengan mata. Dan yang ketiga, membaca di tempat yang terang. Jadi teman-teman silakan ketika membaca cari di tempat yang terang atau di bawah lampu dengan pencahayaan yang baik. Jika kita membaca di tempat yang gelap, maka mata itu akan bekerja dengan keras sehingga mata akan menjadi lebih cepat rusak. Jadi Ustadzah harap teman-teman ketika membaca carilah tempat yang terang. Ustadzah sudah punya 2 gambar yang berbeda. Nah, di situ ada sikap membaca yang baik dan ada gambar sikap membaca yang tidak baik. Pada gambar yang pertama atau di sebelah kiri itu dilihat dari mukanya dan dilihat dari cara duduknya. Orang tersebut ketika membaca terlalu membungkuk. Jadi ketika membaca, badan itu harus tegap dan tidak boleh membungkuk. Jadi untuk gambar yang pertama itu adalah
sikap yang tidak baik saat membaca. Untuk gambar yang kedua atau yang berada di sebelah kanan, sudah bisa dilihat ya teman-teman. Duduknya nyaman, kemudian duduknya juga dengan tegak. Jadi bisa dikatakan bahwa gambar yang kedua itu merupakan sikap yang baik ketika membaca. Hari ini kita juga akan belajar mengenal suku kata. Suku kata bisa disebut juga dengan pemenggalan kata. Ustazah akan menjelaskan dan memberikan contohnya, jadi silakan teman-teman bisa menyimak dengan baik. Informasi untuk teman-teman bahwa dalam sebuah kata itu terdapat suku kata. Ustazah berikan contoh. Di situ sudah ada kata saya, akan tetapi ada tanda yang memisahkan. Ada kata sa dan ya. Nah, pemenggalan tersebut dinamakan sebagai suku kata. Jadi, dalam kata saya terdapat dua suku kata. Contoh yang kedua, di situ sudah ada kata sepatu. Sudah Ustazah bagi menjadi 3 suku kata. Yang pertama ada se, kemudian pa, dan kemudian tu. Jadi dari kata sepatu terdapat 3 suku kata. Contoh yang terakhir ada kata rumah. Hurufnya R, U, kemudian strip, M, A, H. Ustazah sudah bagi kata rumah menjadi 2, yang artinya dari kata rumah terdapat 2 suku kata. Apabila teman-teman merasa kesulitan untuk menentukan jumlah suku kata, teman-teman bisa fokus untuk melihat huruf vokal yang terdapat pada kata tersebut. Ingat, huruf vokal itu ada 5, yaitu huruf A, I, U, E, O. Seperti contoh tadi, ada kata saya, dan kemudian di sampingnya sudah Ustazah penggal menjadi kata sa, ya. Dilihat ada berapa huruf vokal? Ada 2, yaitu A dan A. Jadi dari kata saya, karena terdapat 2 huruf vokal, bisa ditentukan terdapat 2 suku kata. Kemudian contoh selanjutnya ada kata sepatu. Saya juga sudah membagi, ada tu. Teman-teman bisa melihat huruf vokal apa saja yang terdapat pada kata sepatu. Ada E, kemudian A, dan U. Jadi bisa dikatakan ada 3 suku kata.
Untuk latihan, silakan teman-teman bisa membuka worksheet yang sudah Ustadzah bagikan di dalam goodie bag. Di situ soal pertama silakan teman-teman memberikan tanda cek tang atau silang sesuai dengan gambar sikap membaca yang baik dan yang tidak baik. Tanda centang untuk sikap yang baik dan tanda silang untuk sikap membaca yang tidak baik. Kemudian untuk nomor 2, silakan teman-teman bisa berlatih untuk menentukan jumlah suku kata yang terdapat pada kata-kata yang sudah Ustadzah persiapkan. Sekian materi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.